Assalamualaikum para sahabat, ini musim mangga sudah tiba ya. Jadi saya kalau pagi dan sore jadi 2 kali saya petik mangga. Jadi kalau yang di atas begini saya menggunakan aduh ya Allah, loh tuh kan jatuh tuh ya. Jadi kalau apa ini musim mangga tuh ada bonyoknya ya, kalau jatuh nih bonyok sedikit ya. Tuh jumbo ya para sahabat ya. Nah ini adalah mangga Irwin ya para sahabat ya. Jadi kalau yang di atas begitu saya gunakan ini ya apa galah seperti itu ya para sahabat ya. Jadi resikonya ya gitu jatuh. Nah ini sayang ya. Jadi ini ada bonyoknya. Nah ini saya kumpulkan ini ya para sahabat. Nah ada di sini ya para sahabat. Nah itu ya, ini tadi sampah-sampah harus saya buang ya. Saya nemu aja. Nah ini kalau tidak saya bungkus itu kutu putihnya banyak. Jadi tidak sehat seperti ini. Nah yang lain ini kan saya bungkus para sahabat tuh ya. Merahnya merah menyala. Jadi bagus sekali ya. Jadi kalau sekarang itu setiap pagi sama sore saya harus cek di tanaman mangga saya ya. Kadang-kadang sore belum tampak ini belum tampak masak ya, tapi terus kemudian pagi kelihatan apa ini masak pohon. Nah seperti ini para sahabat. Nah ini ada di bawah ya, jadi saya cukup untuk saya petik begitu saja. Nah ya tuh ya, jadi makanya saya itu membungkusnya satu persatu karena memang ini ya apa masak pohonnya itu nggak bersamaan begitu, jadi tidak bisa kalau itu saya jadikan satu-satu dompol terus kemudian saya saya bungkus, tidak bisa. Jadi makanya harus satu persatu seperti ini ya para sahabat ya. Nah ini biasanya saya kumpulkan dulu baru nanti kita ini ya kita bawa masuk. Nah ini kan pagi, nanti sore lagi. Nah seperti ini juga meskipun dibungkus tuh masih ada kutu putihnya. Jadi memang resiko ada kutu putihnya, dan itu wajar para sahabat ya. Karena kalau di kebun saya, apalagi kebunnya terbuka, ini ada risiko kutu putih, tapi itu bisa saya kendalikan dengan menyemprot eh, kulit bawang, rendaman kulit bawang merah dan rendaman kulit bawang putih ya. Jadi ini saya cari satu persatu seperti ini, dan masih banyak para sahabat yang masak pohon. Ini saya tunjukkan ini. Nah ini waktunya saya ambil. Nah seperti ini para sahabat. Nah kelihatan ya, dari jauh udah kelihatan merah begitu. Kalau mangga Irwin itu mudah sekali, tapi kalau yang mangga lain yang tetap hijau itu susah sekali ya kalau saya itu apa nih mendeteksi itu masak pohon atau tidak begitu para sahabat. Nah itu nanti bisa saya ambil ya. Kalau ditanya seneng nggak ya apa ini mengambili mangga, menanam mangga, merawat mangga, apa tidak capek? Kalau saya sih senang. Jadi ini prosesnya tidak langsung begitu. Ini 7 tahun tidak terasa loh para sahabat ya. 7 tahun sudah setinggi itu. Dan setiap musim bunga, musim mangga itu sudah memberikan hasil yang seperti ini loh para sahabat. Jadi sekarang saya nunggu 4 tahun sih para sahabat ya. 4 tahun baru bisa berbuah ya. Jadi tanaman saya itu aneka macam mangga, saya cek itu biasanya sekitar 3 sampai 4 tahun itu baru bisa berbuah ya para sahabat ya. Nah seperti ini tuh para sahabat. Jadi senangnya kalau di dalam begini ya. Nah ini kan banyak sekali buahnya, ada yang saya bungkus, ada yang belum saya bungkus begitu. Jadi kalau tidak kuning, nah ini besok mungkin saya ambil. Nah ini ya tuh ya. Terus itu sudah juga masak pohon ya para sahabat ya, tapi belum terbungkus sudah masak pohon ya para sahabat ya. Terus kemudian akhirnya kalau ini kan baunya harum sekali, jadi sangat mengundang dari kelelawar buah ya. Jadi waktu itu memang ada sarangnya, terus kemudian saya usir pakai ini aja kala dia mungkin ke tempat yang lain ya. Terus kemudian ini para sahabat apa karena ini baunya sangat harum, jadi makanya saya harus ambili supaya mereka tidak bisa deteksi. Biasanya kalau sekali bisa terdeteksi dia akan datang lagi gitu loh ya. Jadi tuh seperti ini, berarti ini besok ya sudah bisa saya
ambil begitu ya. Jadi memang seasik ini ya berkebun ya. Jadi dan saya senang bisa menikmati aneka macam mangga di kebun saya ini. Ada juga mangga Mahathir itu bisa satu bijinya bisa sampai 1 kilo. Nah ini saya tunjukkan ya. Nah di sini nih. Nah kebetulan jadi ini baru kedua musim mangga, baru kedua kalinya berbuah begitu. Jadi belum banyak buahnya para sahabat ya. Jadi mungkin sekitar nanti satu musim itu sekitar 5 atau 6, belum mencapai 10 begitu. Tapi tidak apa-apa ya para sahabat ya. Jadi memang harus sabar dan insya Allah kita bisa menikmati mangga segede ini loh. Nah ini ya, ini gede sekali, masih bisa besar nih para sahabat ya. Jadi ini belum masak ya. Tuh gede sekali ya para sahabat ya. Sangat besar tuh, lihat kepalan saya aja ujungnya loh. Nah ya, kepalan saya itu ada di ujungnya. Ini dua kepalan saya, dua kepalan saya. Nanti yang paling pangkal juga satu kepalan saya gitu. Nah ini satu kepalan saya ya. Jadi sangat besar sekali memang untuk mangga Mahathir dari Malaysia ini. Jadi seenak ini ya para sahabat ya, kita bisa petik buah mangga di kebun sendiri ya. Terus kemudian ini mangga madu anggur. Nah ini susah sekali untuk mendeteksi, jadi saya harus cek satu persatu ya. Ini sudah tua loh para sahabat. Nah ya, dilihat, bisa dilihat dari pori-porinya, ini bisa sangat tua. Tapi kami itu mengkonsumsinya biasanya harus masak pohon begitu ya para sahabat ya. Nah ini ya, itulah para sahabat ya, petik mangga itu menyenangkan tetapi tidak bisa instan ya para sahabat ya. Harus dimulai dan paling tidak itu kita menyediakan waktu 1 jam di kebun kita ya, supaya kita bisa melihat langsung apa yang kurang, apa yang kelebihan, sehingga kita pun juga bisa merawat dengan baik. Dan mangga kalau dirawat dengan baik itu insya Allah hasilnya pun juga bisa bisa menyenangkan hati kita ya. Ini juga mangga cokanan ya dari Thailand. Ini adalah tahun kedua. Jadi setiap tahun ini kan berbuah terus. Jadi ini tahun kedua sudah berbuah seperti ini banyaknya loh para sahabat ya tuh. Ya, dari sana-sana ya ada yang saya bungkusi, ada juga yang belum sempat saya bungkusi begitu ya. Jadi jangan memaksakan diri, tetapi kita bisa happy dengan berkebun ini, termasuk juga kita bisa memetik sendiri ya. Jadi kita senang, kemudian kita kupas, kita makan rame-rame bersama dengan keluarga begitu ya. Inilah para sahabat pengalaman saya untuk berkebun, mudah-mudahan bermanfaat. Dan teman-teman juga ayo kita sedekah oksigen, karena berkebun ini kita bisa menghijaukan bumi kita dan kita bisa sedekah oksigen ya. Terus kemudian kalau petik mangga seperti ini kita juga bisa bangga, dari atas-atas ternyata sekarang juga mudah, saya cukup menggunakan galah saja. Salam sukses, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.